Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita belajar geografi tentang melanjutkan bab 2 materi memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan SIG. Nah, Ibu harap kalian selalu sehat sehingga kita bisa belajar dengan lancar. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya adalah subbab yang B, yaitu jenis-jenis peta berdasarkan isi dan skala. Nah, yang pertama adalah jenis peta berdasarkan skala. Nah, berdasarkan skala ini dibagi menjadi 5. Oh ya, ada yang perlu kalian ingat bahwa semakin kecil angka skalanya, maka semakin detail petanya. Oke, semakin petanya itu semakin detail dan ruang lingkupnya semakin kecil. Kalau angkanya itu semakin besar, angka skala perbandingan skalanya itu, maka petanya semakin besar tapi tidak detail. Oke, supaya lebih jelas, Ibu akan terangkan. Nah, yang pertama adalah peta kadester. Nah, peta kadester ini perbandingan skalanya antara 1 sampai 100, 1 banding 100 sampai 1 banding 5.000. Nah, biasanya peta ini hanya digunakan untuk daerah yang kecil, misalnya peta pembuatan tanah atau peta wilayah desa, suatu desa ya. Biasanya supaya lebih detail, tapi ruang lingkupnya kecil. Nah, yang kedua ada peta skala besar. Nah, peta skala besar ini Eee, kenapa disebut skala besar? Itu artinya dia semakin detail ya. Kalau peta skala kecil itu, berarti angkanya itu semakin besar, jadi berkebalikan. Kalau peta skala besar, angka perbandingannya kecil, kalau peta skala kecil, angka perbandingannya besar. Nah, peta skala besar ini berskala 1 banding 5.000 sampai 1 banding 250.000. Nah, biasanya ini dipakai menggambarkan wilayah yang relatif sempit, lebih luas daripada desa ya, misalnya peta kabupaten. Nah, peta kabupaten itu kan tidak terlalu luas daripada provinsi, tapi tidak lebih kecil daripada desa. Oke, yang ketiga adalah peta skala sedang. Nah, peta berskala sedang ini petanya 1 banding 250 sampai 1 banding 500.000. Nah, 250.000 ya maksud Ibu, sampai 1 banding 500.000. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang lebih luas lagi, misalnya wilayah provinsi, misalnya Provinsi Kalimantan Timur. Itu menggunakan peta berskala dengan skala 1 banding 250.000 sampai 1 banding 500.000. Nah, yang keempat ada peta skala kecil. Nah, peta berskala kecil ini 1 banding 500.000, 1 sampai 1 banding 1 juta. Nah, ini digambarkan untuk daerah yang lebih luas, misalnya Indonesia ya. Nah, peta ini tidak detail, tapi cangkupan luasannya itu lebih luas ya. Oke, sampai sini paham? Nah, yang kelima ada peta skala geografis yang berskala lebih besar, yaitu 1 banding 1 juta sampai seterusnya ya. Ini biasanya misalkan eh, Asia Tenggara, misalnya ya peta Asia Tenggara, atau peta yang lebih luas lagi gitu ya. Peta yang menggambarkan beberapa negara ya yang digabungkan jadi satu, misalnya Asia Tenggara gitu ya. Nah, perlu diingat, peta skala besar itu, Ibu ulang sekali lagi, peta skala besar itu perbandingan skalanya kecil. Oke, gambarnya lebih detail, tapi cangkupannya sempit. Peta skala kecil itu, perbandingan skalanya lebih besar, petanya cangkupannya lebih luas, tapi tidak detail. Oke, paham? Kita lanjut ke peta, jenis peta berdasarkan isi. Nah, ini ada dua, peta umum atau peta ikhtisar, dan kedua ada peta khusus atau peta tematik. Nah, peta yang umum ini menggambarkan segala sesuatu yang ada di daerah tersebut. Misalnya ada gunung digambarkan, ada jalan digambarkan, ada danau digambarkan, ada perumahan digambarkan, ada perkebunan digambarkan. Nah, yang kedua ada peta tematik. Nah, peta ini petanya khusus, hanya satu satu tema saja yang diambil, misalnya peta persebaran hujan di Kota Bontang, atau peta persebaran mangrove, atau misalnya peta transportasi atau jalur bukan transport apa ya, jalan di Kota Bontang gitu. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya ini ya.
Ini ada Provinsi Bali, Ibu bikin 2 perbandingan. Nah, yang pertama ini peta umum, karena dia menggambarkan, secara umum. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ini ada warnanya kan berbeda, ini menggambarkan dataran tinggi, kemudian menggambarkan dataran rendah. Kemudian di sini kalau kalian lihat, ini ada simbol-simbol juga ya, ini bisa menggambarkan gunung, kemudian ini ada yang warna merah-merah garis ini jalanan gitu ya. Jadi ini gambarnya, yang bersifat umum yang ada di daerah tersebut digambarkan semua. Nah, untuk yang kedua, ini peta khusus pariwisata. Jadi dia hanya menggambarkan titik-titik pariwisata saja ya. Oke, jadi di sini bisa dilihat ini ada pantai-pantai gitu ya. Jadi bedanya yang umum menggambarkan segalanya, yang khusus menggambarkan satu tema. Oke, paham. Selanjutnya yang ketiga adalah jenis peta berdasarkan bentuk penyajiannya. Nah, ini ada tiga. Ada bentuk penyajian foto, garis, dan digital. Nah, yang foto ini hasil dari pengambilan foto udara ya, dari gambar udara. Nah, kemudian kalau yang peta garis ini digambarkannya dalam bentuk garis, dalam bentuk grafis, detail alam dari buatan manusia dalam bentuk titik, garis, atau dan luasan ya. Nah, yang peta digital ini, petanya ini datanya dibuat, disimpan, diolah, dan disajikan melalui komputer ya. Nah, peta digital ini hasil perkembangan dari majunya teknologi zaman sekarang ya. Nah, ini kita lihat gambarnya. Nah, ini garis ya. Jadi ini peta garis, ini garis kontur namanya ya, garis kontur ketinggian ini. Nah, yang kedua ini ada foto. Jadi dari foto udara, dari diambil dari foto udara, ini menggambarkan, ini apa ya? Sebentar Ibu lihat. Oh, ini menggambarkan lingkungan hotel. Jadi ini diambil langsung dari foto udara. Oke, yang ini garis, yang ini foto udara. Jadi ini berdasarkan garis, ini berdasarkan foto. Oke, lanjut. Nah, yang keempat Mas Ibu ada jenis peta berdasarkan sumber data. Nah, ini ada dua, peta induk dan peta turunan, basic map sama the derived map. Nah, basic map ini berdasarkan kita ke lapangan, kita survei, terus kita mengikuti aturan-aturannya, ada sistematisnya. Kemudian kita olah datanya, akhirnya jadilah peta induk. Nah, peta induk ini bisa kita gunakan sebagai dasar untuk pembuatan peta topografi karena kita berdasarkan hasil di lapangan. Nah, ini bisa dijadikan acuan untuk peta-peta selanjutnya. Nah, yang kedua ada peta turunan. Nah, peta turunan ini eee, kita tidak melakukan survei, jadi kita mengambil dari peta yang ada, kita pakai, kemudian kita jadikan peta berikutnya. Nah, ini kita tidak ke lapangan. Jadi peta turunan ini tidak bisa digunakan sebagai peta acuan ya, tidak bisa dijadikan peta dasar. Nah, yang kelima, ini adalah penggunaan peta. Nah, ini penggunaan peta ini beragam ya, misalnya pendidikan. Kalau pendidikan itu misalnya menunjukkan lokasi sekolah, terus kemudian untuk pariwisata menunjukkan titik-titik lokasi wisata. Nah, di sini ada fungsi dan tujuannya. Tujuan pembuat peta ada menunjukkan posisi lokasi relatif suatu tempat di bumi, memperlihatkan ukuran luas daerah di bumi, memperlihatkan bentuk-bentuk pada permukaan bumi, menyajikan data tentang potensi suatu daerah gitu ya. Kemudian ada untuk informasi keuangan, kemudian menyimpan informasi keuangan, membantu pekerjaan teknis misalnya konstruksi jalan, kemudian ada pembuatan peta desain ya, misalnya desain jalan atau bahan analisis spasial. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang penginderaan jauh. Oke, sampai ketemu di materi berikutnya.